Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi kelompok tentang pengangkutan barang angkutan laut di Indonesia. Bersama saya Florentina, Rizky Indra, dan juga Muhammad Nurdafa. Latar belakang. Keberadaan pengangkutan laut dewasa ini berkembang secara luas dalam berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam hal pelaksanaan pengangkutan barang muatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin berkembangnya pengangkutan laut sebagai tuntutan atas pesatnya pergerakan faktor-faktor produksi, maka semakin diperlukan sarana angkutan kapal yang menghubungkan transportasi antar pulau dengan biaya yang relatif lebih murah dan mampu mengangkut barang-barang dalam berat dan volume yang banyak sekaligus. Pendahuluan. Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan melancarkan perdagangan dalam maupun luar negeri. Karena adanya pengangkutan dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke konsumen, sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Keuntungan. Pengangkutan laut paling banyak digunakan karena dapat memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, ada biaya pengangkutan lebih murah dibanding dengan alat angkut lainnya. Dan yang kedua, sanggup membawa penumpang sekaligus mengangkut barang-barang dengan berat ratusan atau bahkan ribuan ton. Terdapat di Undang-Undang Dasar. Pada dasarnya, pengangkut bertanggung jawab atas musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut sejak barang tersebut diterima oleh angkutan dari pihak pengirim atau pemilik barang. Merupakan suatu konsekuensi perjanjian pengangkutan yang telah diadakan antara pengangkut dengan penumpang atau pemilik barang atau pengirim barang, di mana sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, tanggung jawab yang tertuang dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tersebut kembali diperjelas ke dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Sebagai penentu, yang pertama, tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal berupa A. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, B. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut, C. Keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang diangkut, atau D. Kerugian pihak ketiga. Yang kedua, jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B, huruf C, dan huruf D bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya. Yang ketiga, perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai penentu, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Nurdafa Rakasiwi. Baik, terima kasih, Florentina. Untuk selanjutnya, saya akan meneruskan presentasi yang sudah dilakukan oleh Florentina, yaitu berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat 3, dapat diperoleh bahwa atas tanggung jawabnya, sebagaimana dimaksud pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, yaitu akibat dari pengoperasian kapal, pengangkut juga diwajibkan untuk mengasuransikan tanggung jawabnya tersebut. Apabila perusahaan pengangkutan tidak melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat 3 di atas, dapat dijatuhkan sanksi yang ditentukan sesuai dengan pasal 292 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Ketentuan umum lainnya mengenai tanggung jawab pengangkut atau liability of the carrier dapat dilihat dalam pasal 468 KUHD sebagaimana suatu pasal mengenai penanggung-jawaban pengangkut yang membawa konsekuensi berat bagi pengangkut. Selain itu, pasal 477 KUHD menetapkan pula bahwa pengangkut juga bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena terlambatnya diserahkan barang yang diangkut. Untuk kemudian ada prinsip angkutan laut.
Pengangkut dapat terbebas dari sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya dengan membuktikan bahwa kerugian atau musnah, hilang, atau rusaknya barang bukan merupakan kesalahannya, yang juga diatur dalam KUHD pasal 477. Sebelumnya telah diuraikan tentang prinsip-prinsip tanggung jawab yang dikenal dalam hukum pengangkutan, yaitu yang pertama ada prinsip tanggung jawab berdasarkan atas dasar unsur kesalahan atau fault liability, liability based on fault principle. Prinsip tanggung jawab, prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga atau rebuttable presumption of liability principle. Kemudian yang ketiga ada prinsip tanggung jawab mutlak atau no fault liability absolute atau strict liability principle. Terdapat berbagai bentuk perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa yang timbul. Pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berdasarkan hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, baik secara hukum publik maupun keperdataan, terdapat sumber-sumber formal peraturan antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, KUHP Perdata, KUHD, konvensi internasional, undang-undang lain yang terkait, beberapa peraturan pemerintah, keputusan-keputusan menteri, dan aturan-aturan pelaksana lainnya. Next. Oleh karena itu, para konsumen atau pengirim atau penerima barang berhak mengklaim pihak pengangkut melalui tuntutan ganti rugi, seperti yang tercantum dalam pasal 472 KUHD. Tuntutan rugi atau klaim biasanya diselesaikan di pelabuhan pembongkaran antara pengikut dan penerima barang. Hal-hal yang dilakukan oleh pemilik barang dan mengajukan ganti rugi adalah sebagai berikut. Untuk slide ini bisa dilanjutkan oleh Rizky Indra. Untuk Rizky Indra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Nurdava dan Florentina. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu pertama, pengirim atau penerima barang menyertakan bill of lading serta resi mualim dari parti muatan dalam pengajuan tuntutan ganti rugi. Setiap pengirim atau penerima barang berhak mendapat surat keterangan dari maskapai pelayaran atau pengangkut yang disebut Notice of Claim. Biasanya maskapai pelayaran mengeluarkan surat-surat keterangan diantaranya EB, Accept BWise, dan CCB, Claim Constating BWise. Berdasarkan bukti-bukti di atas, maka penerima barang berhak mengajukan surat tuntutan ganti rugi atau klaim pada pengangkut yang berisikan antara lain keterangan mengenai pengiriman barang-barang, penunjukan kepada TBT dan penjelasan ringkas mengenai kekurangan barang-barang yang dikonstantir jika pemeriksaan telah dilakukan, maka diajukan kepada pengangkut jumlah ganti rugi yang dituntut dan penjelasan mengenai dasar perhitungan jumlah ganti rugi tersebut yang tercantum dalam CCB. Kesimpulan, dari berbagai pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa di dalam tanggung jawab pengangkut atas kerusakan barang tersebut diwujudkan melalui pemberian ganti rugi sesuai dengan pasal 472 KUHD, merupakan bentuk perlindungan hukum secara normatif untuk melindungi pengirim atau penerima barang dalam pengangkutan laut. Proses tuntutan ganti rugi dilakukan di pelabuhan pembongkaran dengan menyertakan bill of lading serta notice of claim yang diperoleh dari pihak pengangkut. Di dalam melakukan pengajuan klaim kepada pengangkut, pengirim atau penerima barang dapat melakukan pelaksanaan penyelesaian penuntutan ganti ruginya atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengangkut melalui dua cara yang sesuai dengan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu A. Non-litigasi, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui proses mediasi, arbitrase, atau konsiliasi, seperti diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. B. Litigasi,
penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.